Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Nu'man Khudari atallahu baqa'ahu wa kathara amsal. Amin. Ustaz Karyudi Al-Pekalongan yang sekarang sudah naik daun di PWNU. Alhamdulillah. Ketua DKM Masjid apa namanya nih? Nurul Falah, Rais Syuriah NU ranting apa namanya? Pluit. Tanfidiyah ranting Pluit, pengurus NU, jamaah NU, wabil khusus undangan kita dari Pegadaian ini ya, Pegadaian, dan juga Banser, khususnya Banser itu mirip Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah dia. Ya, motonya Banser begitu, berarti sama kayak Pegadaian ya. Itu yang nurut, yang niru, yang nyontek Pegadaian apa Bansernya itu. Jadi Banser begitu, mengatasi masalah tanpa masalah. Pada malam ini alhamdulillah saya dapat hadir di masjid yang luar biasa bagus. Baru ini saya tahu di dekat Pegadaian lagi, kayak iklan lagi, apa namanya, Pelelangan. Di samping Pelelangan ada masjid sebagus ini. Saya diundang oleh Menteri Perhubungan, menterinya nggak datang ini, Menteri Perhubungannya Ustaz Zainal ya, lagi pulang kampung ke Pati, dalam acara Lailatul Ijtima yang diadakan oleh NU Pluit. Saudara-saudara, saya katanya saat ini masih jadi Khatib Syuriah PBNU, dan saat ini ya di Jakarta Utara yang di PBNU ya tinggal saya. Sebelumnya Rais Am PBNU, bawa pres kita Pak Kiai Ma'ruf orang Jakarta Utara, tua saya, kakaknya ibu saya. Nah, sekarang tinggal saya. Tugas Khatib Syuriah itu ya ngurusi NU dari tingkat ranting, cabang, provinsi, PB, bahkan sampai NU cabang istimewa di luar negeri. Kalau lagi diundang ranting asal ada waktu saya datang, insya Allah. Karena ya ini tugasnya Syuriah. Setengah bulan lagi malam minggu persis jam segini saya akan terbang ke Turki dan ke Pakistan, ngurusi NU juga. Di Pakistan bertemu mufti dan pengurus cabang istimewa NU di Pakistan. Di Turki juga interviewnya Turki Dr. Lalu Iqbal minta saya ke sana, ya minta ijazah kitab yang saya tulis. Alhamdulillah saya selama pandemi nulis 3 kitab. Yang 2 tentang usul fikih, ya Kiai Nu'man udah dapat. Yang terakhir ini yang saya bawa ke sini daminya, contohnya, tapi sudah dicetak, insya Allah akan dibagikan di muktamar. Pak Wapres, Pak Kiai kita senang karena saya menulis dalam kitab saya ketiga, peran ulama besar Indonesia terhadap bangsa Indonesia, yang kebetulan ulamanya dari Banten, dari Serang, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanara, Serang, Banten,
kakaknya kakek saya. Kakek saya kakeknya Ki Ma'ruf Amin juga, karena ibu saya kan adiknya Ki Ma'ruf, ibu saya. Jadi Syekh Nawawi anak pertamanya Syekh Umar Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali At-Tanara. Kakek saya namanya Abdullah bin Umar. Syekh Nawawi anak pertama, kakek saya anak bungsu. Kakek saya ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun di Mekah. Lalu Syekh Nawawi kata saya min kibari ulama iljam. Kalau duduk sini pegangin kita. Syekh Nawawi adalah min kibari ulama iljam, ulama Jawa terbesar pada masanya sampai sekarang. Belum ada lagi orang kayak Syekh Nawawi. Kata muridnya Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, Syekhuna al-Jalil Al-Allamah Al-Fahhamah Al-Nabi Al-Imam Al-Majid Sahib Al-Mu'allafat Al-Kathirah Haythu balagat nahwa mi'ah ma baina kabirin wa saghir ma baina matbu'in wa makhtur. Guru saya Syekh Nawawi, ini muridnya orang India, namanya Abdul Sattar Ad-Dahlawi dari Delhi. Sahibul Mu'allafat Al-Kathirah, adalah pengarang kitab yang sangat banyak. Berapa karangannya Syekh Nawawi? Syekh Nawawi mengarang kitab, kata muridnya, balagat nahwa mi'ah, sekitar 100. Ma baina kabir wa saghir, yang dikarang baik yang gede maupun yang kecil. Yang gede namanya Tafsir Munir Marah Labib. Yang gede namanya Nihayatul Zaid. Yang gede lagi namanya Futul Hadith atau Tauhid. Yang sedang banyak, yang kecil gak hitung 100. Semua santri NU pasti pernah ngaji kitabnya Syekh Nawawi kalau dia santri. Minimal dia ngaji Qadrul Ghaib, minimal dia ngaji Tijat Darari, minimal dia ngaji Sulam Safinah ya, Tasifah. Minimal dia ngaji Syarah Riyadul Badi'ah, namanya Limanil Yami'. Minimal dia ngaji kitab Tasawuf Tadalimul Fudala. Minimal dia pernah ngaji syarahnya Bidayatul Hidayah, namanya Marahil Ubudiyah. Kitabnya Syekh Nawawi dibaca di seluruh pesantren, bukan saja di Indonesia, bahkan di Malaysia, bahkan di Thailand, bahkan di Filipina. Makanya kalau bicara Syekh Nawawi gak ada yang gak kenal. Nah, saudara-saudara, saya bikin nagoman tentang Syekh Nawawi dan tentang NU. Ada 50 bait. Ini saya menjelaskan tentang Syekh Nawawi dan NU. Siapa gurunya, siapa muridnya, apa kitabnya. Nah, ini Syekh Nawawi. Saudara-saudara, saya akan bagi nanti dijajahkan lewat Kiai Nukman. Nanti orang Pluit, orang kecamatan apa ini namanya? Jaringan. Saya udah jarang kesini jadi lupa namanya. 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, nanti saya sarankan menghafalkan ini. Karena nanti ini dibaca, akan dicetak, dibagikan di muktamar. Saya setel sebagian, nanti saya terangin pelan-pelan. Karena ceramah saya terangin Syekh Nawawi dan NU. Cukup dari nadom yang saya karang. Cuma ini suaranya berlawanan nama itu dia. Kedengeran tadi masih? Masih.
الإيمان بالفتوح ثم الصلاة للنبي الممدوح ومن تبع لسنة وصحبه وفاز من فقهه في دينه فإنه لا خير في الكرامات شرف الورثة النبوة ويرفع الله مكان العلماء لأمر أمة مهام الأنبياء ومتفنن من العلوم قلب ومتمكن له فضل ودل ومن كبار علماء الجاوي التناري الأصل ثم الصاوي البلكاني ثم الأندونيسي شيخ الحجاز سماه الأناسي فهذه دراسة شخصية للنووي صاحب الكرامة حياته وعصره وفقهه وكتبه التي حوت أفكاره وخير كتبهم رحلة لكشف معنى قرآن مجيد. Pada 5 bait pertama atau 10 bait pertama saya jelaskan bahwa Syekh Nawawi min kibari ulama Jawa, ulama Jawa terbesar. Dulu belum ada Indonesia. Orang di Mekah pada tahun 1830 saat Syekh Nawawi berangkat, tahunya Jawa. Mau dari Banten, mau dari Jawa Tengah, mau dari Madura, mau dari Bima, mau dari Kalimantan, mau dari Sumatera, semuanya dipanggilnya Jawa. Jadi Jawa terkenal. Dulu orang kalau haji ditanya, orang belajar di Mekah ditanya, min aina antum, dari mana kamu? Pasti mereka jawab Jawa. Dari mana? Jawa. Yang dari Filipina juga Jawa. Dulu ada persatuan pelajar di Mekah didirikan pada tahun 1750. Persatuan pelajar, tapi namanya bukan Persatuan Pelajar Indonesia, belum ada Indonesia. Dulu namanya Persatuan Pelajar Jawa. Siapa ketuanya? Ketua Persatuan Pelajar Jawa yang menarik dari Patani, Thailand, namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Anggotanya dari Palembang, Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Anggotanya dari Kalimantan, tapi disebutnya Jawa, Kalimantan, Syekh Arsyad Al-Banjari. Anggotanya lagi dari Bugis, Sulawesi, tapi dia sebutnya Jawa, Al-Bugisi Al-Jawi, Al-Banjari Al-Jawi, Al-Palembani Al-Jawi, Al-Aceh Al-Jawi, ya, Al-Patani, Patani Thailand bilangnya Al-Jawi. Dari Perak, Malaysia bilangnya Al-Jawi. Dari Singapura Al-Jawi. Dari Bima Al-Jawi. Dan dari Sulawesi namanya Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Bugis Al-Jawi. Jadi dulu Jawa terkenal. Jadi orang tahunya Jawa, termasuk di Mesir. Di Mesir ulama Indonesia yang belajar di Mesir pada tahun 1830-an itu yang datang pertama namanya Kiai Abdul Manan di Ponorogo. Ya, itu kakeknya Syekh Mahfud Termas. Di Mesir juga dipanggilnya Jawi. Jadi makanya kita gak boleh sentimen sama Ustadz Karyudi dari Jawa. Emang orang Jawa dari dulu berkuasa. Dari Jawa ada gitu. Dari Jawa dari dulu emang luar biasa. Ini Syekh Nawawi. Nah, saya jelaskan di sini bagaimana beliau hidup. Siapa beliau? Syekh Nawawi lahir di Tanara. Tanara ya dari dulu sampai sekarang Serang.
Cuman dulu yang dipanggilnya Banten. 1813 itu lahirnya. Pas lahir Syekh Nawawi, Kesultanan Banten runtuh, kalah perang sama Belanda, diserang sama William Douglas. Waktu Douglas bikin jalan hanyar Panarukan. Syekh Nawawi dari kecil memang udah ngaji sama uaknya di Lompang, Serang. Di Serang ada daerah Serang namanya Syekh Sahar, itu uaknya Syekh Nawawi. Habis gitu Syekh Nawawi belajar lagi ke Purwakarta. Gurunya namanya Syekh Yusuf, kuburannya di Masjid Agung Purwakarta. Habis itu baru Syekh Nawawi ke Mekah. Di Mekah Syekh Nawawi 30 tahun ngaji aja ngaji. Baru sudah alim umur 45-an baru ngarang kitab. Jadi Syekh Nawawi mulai ngarang kitab umur 45. Nah, saya mulai ngarang kitab ya sama umur 43. Dulu gue berani ngarang, kayak modalnya belum ada dulu. Sekarang udah mulai dikit-dikit berani ngarang kitab pakai bahasa Arab, bikin syair. Alhamdulillah. Nah, ini Syekh Nawawi, saudara-saudara. Maka saya bilang di sini ini sebagian guru-guru Syekh Nawawi. Saya sebut diantaranya adalah Syekh Yusuf. Yusuf yang pertama dari Sunda, maka saya bilang wa Yusuful awwalu Sundawiyyu. Yang kedua Syekh Yusuf Sumbalawai dari Mesir. Saya bilang wa Sumbulawaini wa Misriyyu. Nahrawi thumma Syekhul Bimawi wa Dimyati wal Junaidul Badawi. Masya Allah. Supaya gampang dihafal. Ini santri-santri udah mulai ngapalin. Nah, ada namanya Syekh Ahmad Nahrawi, ada namanya Syekh Dimyati, ada namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Jadi guru-gurunya Syekh Nawawi di Mekah namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Nah, lalu di antara teman-temannya banyak. Di antaranya di Mekah temannya Syekh Nawawi namanya Syekh Zaidi Dahlan, ya teman ya guru. Juga di antaranya lagi ya teman ya juga guru namanya Sayyid Usman Mufti Betawi. Termasuk di antara temannya Syekh Nawawi pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Fakri Sato. Yang pernah ngaji Fathul Mu'in, itu ada namanya kitab I'anatul Talibin. Dan di antara temannya Syekh Nawawi namanya Syekh Mujtaba dan Syekh Soleh Darat Semarang yang menulis tafsir atas permintaan yang menerjemahkan tafsir, menafsirkan Quran dengan bahasa Jawa atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Nah, maka saya sebutkan di sini. Ini baik. Walil i'anati syaqal bakri wal mujtaba aqranu syadi wa salihun mutarjimut tafsiri bil karti
العبسي والخليل ذو الأثر وأسنوي من به جل اعتبر من كريمين ومن القدوس عبد القدير صاحب الدروس وطاهر وأرشد وبكر عبد الستار من بمكة يدوم وسير الدين وعبد الكريم وعلي الحبش ذو الحكيم وشرح منهج العابدين إحسان جنبس الخيار فينا. Nah, ini murid-murid Syekh Nawawi lagi saya sebut At-Tarmasiyu, namanya Syekh Mahfud Termas di Jawa Timur, Pacitan. Alimil Allama, mengarang kitab sangat banyak, tapi yang paling terkenal Mauhibatul Fadl Syarah Bapak 4 jilid besar. Pondoknya masih ada di Termas, Pacitan. Wal Khalilu, lalu muridnya Syekh Nawawi lagi namanya Syekhona Khalil Bangkalan, Madura Tayyib. Ada Madura ada di sini. Nah, berarti kalau orang Madura nggak ngaku muridnya Syekh Nawawi kualat sama Syekhona Khalil. Karena Syekhona Khalil muridnya Syekh Nawawi. Wa Asnawiyu, dan Syekh Asnawi. Dari mana Syekh Asnawi? Tadi kalau saudara-saudara dengar saya sebut ada 2 Syekh Asnawi. Min karimina wa minal qudusi Abdul Qadir sahibud durusi. Satu dari Carimin, orang Serang pada datang Carimin. Ya. Yang kedua dari Kudus, Syekh Asnawi Kudus, muridnya Syekh Nawawi. Wa tahirun wa arsyadun wa bakrutun abdus sattari mabdiman katayatu. Muridnya Syekh Nawawi lagi namanya Syekh Tahir bin Jamaluddin dari Singapura. Wa arsyadun, dan Syekh Arsyad. Arsyad ada 2, satu namanya Arsyad bin As'ad, orangnya tinggi gede, maka dipanggilnya Syekh Arsyad Tawil. Wafatnya di Manado, kuburannya di Manado, pahlawan nasional. Yang kedua namanya Arsyad bin As'ad, orangnya pendek, maka disebut Arsyad Qasir. Karena ada 2, satu Tawil, satu Qasir. Ini murid. Inilah tokoh yang menggerakkan geger Banten. Dulu ada ulama Banten menggerakkan yang namanya geger Banten tahun 1888, di mana Belanda diserang. Nah, ini tokoh bareng sama tokoh-tokoh yang lain. Lalu ada lagi Wabakrun, namanya Mama Bakri, Summa Abdus Sattar, baru yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin saya sebut namanya ya Syekh Ihsan Jampes. Maka saya bilang wa syarraha Minhajul Abidina Ihsanu Jampesil Khiyaru Bina. Syekh Ihsan Jampes dari Jampes Kediri mensyarahi Minhajul Abidinnya Imam Ghazali dengan kitab yang sangat terkenal, dibaca di Mesir, bahkan dibaca sampai Maroko, namanya Sirajul Talibin. Saya 3 kali ke Maroko, itu ulama Maroko baca kitab orang Indonesia. Nah, jadi orang Indonesia ini nggak main-main. Nah, Syekh Nawawi ini gurunya ulama besar, nanti sampai kita pada Ki Hasyim Asy'ari pendiri NU. Ini cuma belum sampai aja, bednya ini belum. Ya. Lalu murid-murid Syekh Nawawi bukan cuma ngarang kitab, bikin madrasah, bikin organisasi. Di antaranya Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu muridnya Syekh Nawawi. Ki Hasyim Asy'ari muridnya Syekh Nawawi. Luar biasa. Kalau mau dengerin, dengerin.
الطريقة ومنهم من أسس المدرسة وحرك الكفاح والحرية محمدية بدحلا انتشر ونهضة بهاشم قد اشتهر ونشروا منهج أهل السنة تبعا لنهج المصطفى وصحابه وحبذا الطريقة النهضية تهدي إلى فكرتها السامية. Tadi saya sebutkan bahwa muridnya Syekh Nawawi bikin madrasah, ngarang, termasuk menyebarkan thariqah. Siapa? Abdul Karim Mursyidut Thariqah. Syekh Abdul Karim Al-Bantani terkenal. Muridnya Syekh Nawawi, thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah TKN sampai ke Indonesia menyebar luas itu karena muridnya Syekh Nawawi namanya Abdul Karim Al-Bantani. Muridnya Syekh Abdul Karim, Syekh Hanafal Bangkalan di Madura, di Cirebon namanya Syekh Tolha, ya, dan juga di Bogor namanya Mama Palak, Tubagus Palak Pegento. Ini semuanya muridnya Syekh Abdul Karim. Yang menarik tadi saya bilang Muhammadiyatun bidahlan antasyar wa nahdatun fi hajimin qadistahar. Muhammadiyah didirikan oleh muridnya Syekh Nawawi namanya Ahmad Dahlan. Cuma zaman dulu masih zaman Syekh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terawihnya masih 20 dulu. Zaman Syekh Ahmad Dahlan masih berapa terawihnya? 20. Subuh masih kunut dulu. Ya berubah lama-lama jadi biasa. Orang NU juga banyak yang bukan cuma nggak kunut, nggak subuhan juga banyak orang NU. Betul ya? Ya kalau santrinya Ki Hasyim Masyari zaman dulu bukan cuma kunut, subuhannya datang awal. Kalau sekarang NU zaman sekarang pada kesiangan mulu dah. Tapi yang paling penting ini, saudara-saudara, murid-muridnya Syekh Nawawi semua menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertama dari manhajul fikr, kemudian juga ada prinsip-prinsip. Apa prinsip-prinsip aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang ini juga NU saya sebut pemikirannya, lain yang perlu tahu. Disingkat dalam bait saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah NU ini dalam 5 bait. Ini aja ntar saya terangin. 5 bait akan saya jelasin sebentar. Tawassutun tawazzunu i'tidanu tasamuhun fasma'li ma yuqalu mujaniban ta'niban taqarruba musahiban takriman talaqtuban mu'tamidan bil ash'aril kalami wa bil ghazali wal junaydi fahari wa ta'hudan li qawli man yuhtamadu in shi'ta min arba'atin fatuhmadu wa habada Muhammad bin Idris imam sya'binaka khairil jalis. Saudara-saudara, inilah inti dari pengajian kita malam ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang sekarang kita ada di dalamnya prinsipnya 4. Tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fatma'li ma yuqalu. Tawassut, tawazun, i'tidal, tasamuh. Tawassut, tawazun, i'tidal, tasamuh. Hafalinnya susah. Kalau dia paling pakai baik lagu gampang. Kita aja hafal yang namanya salawat
sekolah siang kan. Saudara, tawassut itu artinya NU ini ahli sunnahnya moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu NU itu dari dulu. Kenapa? Ikutin Syekh Nawawi. Kalau orang ekstrim, saudara, satu ya, itu kalau menerjemahkan Quran biasanya suka kaku. Kalau yang ekstrim kanan ya, itu yang ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri biasanya dia jadi liberal, yang apa pun boleh, nikah beda agama boleh, nikah sesama jenis boleh. NU ahlu sunnahnya moderat. Mujaniban tahniban takarruban, tidak pernah melakukan kekerasan. Coba dakwah kita nggak pernah kekerasan. Ada orang maksiat, ya kita dakwah baik-baik. Gak bakalan ini Banser diajarin ngobrak-ngabrik warung, gak diajarin. Banser sama kiai gak diajarin ngobrak-ngabrik warung. Dia dakwah aja ngasih tahu ya. Urusan nutup warung, kemaksiatan, urusan Satpol PP, urusan polisi. Betul-betul. Kita dakwah saja. Itu yang itu prinsip. Maka Banser nggak boleh pakai tatoruf kekerasan, karena orang yang moderat anti kekerasan. Kalau orang ngaku NU tapi dia pakai kekerasan, berarti dia tidak pernah belajar ke NU-an yang benar. Tahun 2017 saya diundang ke Belanda menghadiri International Conference on Islam Nusantara, menjelaskan tentang apa itu Islam Nusantara di Vrije University. Di Belanda hadir sekitar 250 ilmuwan. Karena waktu itu rame Islam Nusantara katanya sesat, begitu kan ya. Nah, banyak orang NU sendiri yang ikut-ikutan itu sama berita hoax di media. Udahlah gua NU tapi gua bukan Islam Nusantara. Dengerin dulu jadi orang, ngaji. Kalau kurang paham nanya sama Kiai Karyudi, kalau kurang paham nanya sama Kiai Nokman. Kalau pada nyerah suruh datang ke kampung saya, ke Warakat. Saya jelasin apa itu Islam Nusantara. Mau saya sampai Belanda jelasin Islam Nusantara. Kata saya, Islam Nusantara pada saat di Belanda, saya pakai bahasa Arab, laisa bimadhabin jadid. Islam Nusantara bukan madhab baru. Walaisa bifirqatin jadidah. Dia bukan firqah jadidah, bukan. Wa innama huwa Islamu ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam Nusantara itu kata saya adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang bangsa NU. Kenapa pakai tambahan aswaja NU? Sebab banyak orang ngaku aswaja tapi beda sama NU, saudara-saudara. Saudara kita orang Wahabi, tahu ya, Salafi. Kalau ditanya, lu aswaja apa bukan? Aswaja dia bilang. Orang Wahabi bilangnya Sunni, aswaja. ISIS bilangnya aswaja. Taliban bilangnya aswaja, tapi beda sama kita. Kalau kita aswaja menghargai budaya. Di antara menghargai budaya, kita saudara-saudara, kalau ada budaya selama tidak bertentangan dengan agama, biarin. Orang kawinan pakai belangkon dilarang nggak? Kata Kiai NU. Nggak kudu pakai gamis, Pak. Nggak kudu pakai peci hitam. Dia mau pakai belangkon, kawinan bebas. Selawatan, kalau orang NU mau lagu Jawa boleh, mau lagu Sunda boleh, mau lagu Madura boleh, mau lagu Cina boleh, mau lagu India boleh. Kenapa? Karena NU melihat al-ibrah al-jauhar, yang penting isinya. Lal madhar bukan casingnya. HP saya jadul, HP saya udah 6 tahun lebih.
Yang penting isinya, pulsa ada, data punya. Anak muda sekarang HP-nya keren, Apple, tapi kemana-mana nyari wifi. Kalau nggak ada wifi budek. Nah, Islam itu begitu, yang dilihat isi substantifnya. Kalau dilihat, oh selawatan, dia mau lagu Sunda, boleh. Nah, kalau saudara kita coba, teman-teman dari Salafi, Wahabi, dia selawatan nggak bisa, kayak model itu. Dia selawatan cuma satu kalimat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak ada lagu dia. Nah, kalau kita, Masya Allah, selawatan enak. Orang Sunda selawatan, lagunya Sunda. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ini pasti ujang, kalau enggak cep, kalau enggak posasi, gitu kan? Ya. Sudah ya. Begitu Karyudi lain lagi selawatan. Jawa dia, muridnya Habib Syekh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Adadama Isolatan Bidawami Mulkillahi Zaimatan Bidawami. Kalau aku bilang boleh nggak? Boleh. Karena yang dilihat selawatannya, lagu bebas. Anda mau lagu Sunda, mau lagu Jawa, bebas. Cuma nanen lagu. Saya pernah ke Cina tahun 2015. Teman saya namanya Dr. Abu Bakar, ahli Cina dari suku Hui. Saya diundang ke Cina, saya datang tahun 2015. Saya datang ke Lanzhou, saya datang ke daerah namanya Ningxia. Kalau Anda buka di Google, The Little Mecca of China, itu Ningxia. Saya sholat Jumat di Cina, Masya Allah, yang sholat satu masjid hampir 200.000. Karena dia sholat Jumat cuma satu tempat. Satu kota satu, yang lain dipakai sholat biasa, tapi cuma satu tempat. Wah, susah untuknya orang. Saya dengerin azan tuh di Cina, ternyata lagunya lagu Cina. Untuk Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau yang bukan NU, dia pasti bilang aliran sesat. Masa azan lagunya Mandarin? Ya namanya orang Cina, dia lagunya Mandarin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya saat dengar lagu ini, tadinya mau ketawa takut kualat. Jadi, Masya Allah, di Cina lagunya Mandarin. Saya langsung membayangkan, ini orang Cina kalau dia baca salawat pasti lagunya lagu Jet Li. Lain nama di sini tadi. Orang sana begitu bangun asrokol, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Nah, ini kalau buat kita orang NU, gak heran yang kayak begini. Gak dikit-dikit sesat, gak dikit-dikit dianggapnya Islam Nusantara atau Islam Cina sesat karena lagunya Mandarin. Enggak, karena apa? Yang namanya lagu, lahjah, dialek itu Allah kasih
setiap daerah beda-beda. Nanti saya akan cerita kalau kapan-kapan saya diundang lagi ke sini, karena saya belum ke India. Tapi kalau akhir November sesudah dari Turki saya ke Pakistan, saya akan ke Lahore, saya akan ke Islamabad, saya akan ke Karachi. Saya mau dengerin nih, orang Pakistan sama India kan sebelahan, sama-sama dinasti Mughal. Kata saya, pasti orang Pakistan India selawatannya asal. Nah, kalau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang namanya budaya selama tidak bertentangan sama agama boleh. Enggak ngaku. Nah inilah kenapa NU menyebar diterima. Nah, saudara-saudara, kenapa? Ya karena NU punya prinsip tasamuh, toleransi. Toleran terhadap perbedaan pendapat, perbedaan budaya, toleran. Kalau orang itu ada orang makan pakai sendok, ya dihormati. Makan pakai tangan dihormati. Gua sok Islami kalau makan kudu pakai tangan terus. Gua sunnah Rasul, nggak mau gua makan pakai sendok, nggak mau saya makan pakai garpu, nggak mau makan pakai pisau. Itu katanya sunnahnya orang kafir. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini cara berpikir ini kampung. Nabi makan pakai tangan, saudara, ya karena budaya, tradisi, uruf di mana Nabi hidup membutuhkan makan cukup pakai tangan alatnya. Yang dimakan korma sama roti. Lah makan korma pakai sendok ribet. Betul nggak? Lah makan roti pakai sendok ribet. Makanya Nabi makannya pakai korma. Pakai apa namanya? Jangan orang baru belajar agama sebentar lalu merasa yang paling sunnah Rasul. Nah, makan bubur kacang hijau pakai tangan, sunnah Rasul. Wah, ribet. Nah ini dia harus banyak ngaji sama ulama Nahdlatul Ulama. Kapan-kapan saya terakhir secara detail tawadzunuh bidaru tatamuhul fasma'lima yuqani. Kalau ini cukuplah saya, karena saya tadi udah minum obat, saya tadi udah hampir gak kuat, kelelahan sekali. Kapan-kapan mungkin kita bisa lanjutkan. Moga-moga insya Allah urus ranting maupun MWC, urus MWC-nya hadir ya, ya semuanya. Insya Allah sabar ngomong warga NU di bawah, ya menghidupkan budaya NU ini namanya Lailatul Ijtima ini yang ngaji. Insya Allah orang itu harus rajin ngaji, sebab yang namanya orang moderat itu pasti karena banyak ngaji. Orang moderat, orang toleran itu pasti banyak ngajinya, banyak wawasannya luas, sering kesana kemari. Sebaliknya orang yang kaku pasti ngajinya dikit dan kurang piknik. Pikniknya kurang jauh ya. Orang kalau pikniknya jauhan, ngajinya banyak kan, insya Allah moderat, insya Allah toleran. Kata para ulama, kullama zdada al-mar'u minal ilmi, kullama zdada minal wasatiyah. Orang setiap ilmunya nambah, pasti nambah moderat. Orang kalau ilmu wawasannya luas, pasti tambah toleran. Saudara-saudara, inilah prinsip daripada ulama kita. Moga-moga manfaat. Saya tidak bisa sampai malam, silahkan dilanjutkan acaranya. Sekian, saya langsung pamit. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.